Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Momfat. Kali ini saya akan mereview buku 99 Kisah Orang Saleh, yang dimana buku ini diterbitkan oleh Darul Haq, penerbit yang sama menerbitkan buku Sirah Nabawiyah. Buku ini ditulis oleh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Buku ini cocok untuk jadi bahan bacaan buat anak-anak sebelum tidur, agar nanti dimana anak-anak bisa meniru kisah-kisah teladan orang-orang saleh yang ada dalam buku ini. Saya akan membedah daftar isinya dulu ya. Di sini ada, sesuai judul bukunya, ada 99 kisah orang-orang saleh, di mana orang saleh itu termasuk sahabat Nabi juga, seperti Ja'far As-Sadiq. Ada kisah tentang Yazid bin Mursyid, kisah tentang Abu Sulaiman, Ja'far As-Sadiq, Uwais Al-Qarni, yang dimana kita tahu bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Terus yang keenam ada kisah tentang Abu Hanifah, ada kisah tentang Safinah dan Abu Al-Harits Al-Ala bin Al-Hadarami. Terus ada kisah tentang keledai yang mati dihidupkan kembali oleh Allah. Lalu ada kisah tentang Abu Ruhainah, menikmati ayat-ayat tentang surga hingga lupa kepada istrinya. Wah, Masya Allah. Lalu ada kisah tentang seorang lelaki dan kaum Ansar dengan 3 anak panah. Lalu ada kisah tentang Abu Abdillah Al-Qalanisi dan seekor gajah. Lalu ada kisah tentang Abu Syufyan Ats-Tsauri dan air Zam-Zam. Ada kisah para ulama dan para wali. Ada kisah Ar-Rabdi bin Qusaim dan api pandai besi. Ada kisah tentang Sa'id bin Jubair, singa tunduk kepadanya dan pendeta masuk Islam karenanya, tetapi Al-Hajjaj justru membunuhnya. Ada kisah tentang Silah bin Asyam, singa yang tunduk pada ucapannya. Lalu ada kisah tentang Amir bin Abdul Qais. Lalu Abu Kilabah, ada kisah tentang seorang pemuda dan bidadari. Ya, wah, Masya Allah. Ada kisah tentang Syaiban Ar-Ra'i mengelus telinga seekor singa. Ada kisah tentang Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada kisah tentang sebuah kabar gembira. Ada kisah tentang Arabi bin Khusaim, perasaan berdosa menderah hingga tidak bisa tidur. Ada kisah tentang Ibnu Munkadir menangis karena satu ayat. Ada kisah tentang Ja'far bin Abi Thalib yang akan terbang di surga. Ada kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya ini sahabat Nabi ya, yang paling dicintai Nabi. Berkah makanan. Ada kisah tentang Mu'adz bin Amr, pemuda belia yang cakap. Ada kisah tentang Usarim, putra Bani Abdul Asyal, penghuni surga yang belum sempat mengerjakan satu salat sekalipun. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Ada kisah tentang Amr bin Al-Jamuh, kakinya yang pincang akan menginjak surga. Ada kisah tentang Abdullah Zul Bijadain, apakah kamu tidak membutuhkan istrimu? Ada kisah tentang Abdullah bin Salam dan Al-Urwatul Wusqa. Ada kisah tentang Umair bin Al-Humam, sungguh ini merupakan hidup yang panjang. Ada kisah tentang Abdullah bin Rawahah. Ada kisah tentang Sa'id bin Zaid dan seorang wanita yang menuduhnya. Ada kisah tentang Anas bin An-Nadar, dia membuktikan janjinya dalam perang Uhud. Ada kisah tentang ini judulnya aja ya, aku tidak peduli selama aku terbunuh sebagai seorang muslim. Lalu ada kisah tentang Uqasyah. Ada kisah tentang Abu Zar Al-Ghifari, ya, perjalanan panjang mencari kebenaran ya.
kisah tentang perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Dahdah. Ada kisah tentang Usaid bin Al-Khudar, para malaikat menyimak bacaan Al-Qur'annya. Wah, Masya Allah. Ada kisah tentang Umamah. Ada kisah tentang ibadah yang 500 tahun sekalipun tidak sebanding dengan satu nikmat Allah. Ada kisah tentang Amr bin Al-Aqwa, sedikit sekali orang Arab yang menandinginya. Ada kisah tentang sahabat Nabi yang telah membunuh Abu Rafi, seorang Yahudi yang selalu menyakiti Nabi Muhammad dan membantu musuh memerangi beliau. Ada kisah tentang dia jujur kepada Allah, maka Allah membuktikan kejujurannya. Ada kisah tentang Abu Uqail meninggal dunia dengan jari menunjuk ke langit. Ada kisah tentang Al-Bara ibnu Malik dan brigade berani mati. Ada kisah tentang Abdullah bin Huzaifah dan cobaan yang sangat pedih. Ada kisah tentang Busr bin Artad, tidak pernah ada wanita yang melahirkan lelaki sehebat dia. Ada kisah tentang Ali bin Asad atau seekor singa. Ada kisah tentang Abu Muhammad Hubaib al-Jami membeli dirinya dengan harga 40.000 dirham. Ada kisah tentang Al-Fudail bin Iyad, mulanya adalah perampok jalanan. Ada kisah tentang Bishr al-Hafi, aku hanyalah seorang hamba. Ada kisah tentang Ali bin Abu Thahir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorongnya untuk meriwayatkan hadis. Lalu ada kisah tentang Abdullah bin Jasi berdoa agar telinga dan hidungnya putus di jalan Allah. Ada kisah tentang Abu Muawiyah al-Aswad mampu memanah dengan tepat sekalipun buta, Masya Allah. Ada kisah tentang Sa'ad bin Khaisamah bin Haris bin al-Haris masuk surga mendahului ayahnya. Ada kisah tentang dibangunkan dari tidurnya oleh bidadari, yaitu Abu Sulaiman ad-Darani. Lalu ada kisah tentang Asim bin Amr at-Tamimi dan pasukan berani mati. Ada kisah tentang Ibnu Jarir at-Tarani, salah satu seorang yang disiplin menjaga waktu. Ada kisah tentang Khawlah bin Hakim. Ada kisah tentang Ali bin Fudail wafat karena mendengar Al-Quran, Masya Allah. Ada kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, potret Khalifah Rabbani. Ada kisah tentang Muhammad bin Ka'ab al-Quraisy, tidak merasa aman terhadap dosa yang dilakukan. Ada kisah tentang Utbah al-Ghulam, akankah engkau menyiksa orang yang mencintaimu? Ada kisah tentang Umar bin Sa'ad, potret gubernur yang takwa. Ada kisah tentang Abu Muslim al-Khawlani, doanya yang mustajab. Ada kisah tentang Riyah al-Qaisi dan muhasabah dirinya. Ada kisah tentang Imam al-Bukhari, Masya Allah, imam seluruh dunia dan guru para guru. Ada kisah tentang Ma'ruf al-Kharki, salah seorang murid para malaikat, Masya Allah. Ada kisah tentang Sahal bin Abdullah at-Tustari, sudah mengenal Allah sejak berumur 3 tahun. Ada kisah tentang Asari As-Sakati membebaskan gurunya dari belenggu kebodohan. Kemudian ada kisah tentang Abdul Awal Al-Harawi, sudah ikut pengajian Sahih Al-Bukhari dan Muslim padahal usianya belum genap 10 tahun. Ada kisah tentang tidak seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Astagfirullah, na'udzubillah. Ada kisah tentang indahnya mengutamakan kebutuhan orang lain. Ada kisah tentang karena mengganggu ketika salat kebun itu dijual.
Ada kisah tentang lelaki penghuni surga berdasarkan kesaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada kisah tentang pemilik kalung, ada kisah tentang Abu Hatim Ar-Razi gigih mengembara mencari ilmu sekalipun harus kelaparan. Ada kisah tentang Amir bin Fuhairah, demi pemilik Ka'bah aku sangat beruntung. Ada kisah tentang Abdullah bin Haram, malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya. Ada kisah tentang pertemuan cinta karena Allah. Ada kisah tentang Abu Ishaq As-Sabi'i, dalam salatnya membaca 1000 ayat. Ada kisah tentang Sulaiman Taimi, dari Isya hingga Fajar dia sholat sunnah malam hanya dengan membaca 1 ayat. Ada kisah tentang wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu. Ada kisah tentang Al-Ahnaf bin Qais, bagaimana dia menjadi pemimpin kalian. Ada kisah tentang Sabit Al-Bunani, tidak ada kebaikan bagi mata yang tidak menangis. Ada kisah tentang Hasan bin Abi Sinan dan istri tercinta. Ada kisah tentang Daud bin Abu Hind, keluarganya tidak mengetahui dirinya berpuasa. Ada kisah tentang betis yang tidak pernah kugunakan untuk maksiat. Ada kisah tentang kalau terdapat satu kebaikan saja, padahal kalau ada terdapat satu kebaikan saja padaku, maka ambillah diriku kepadamu. Ada kisah tentang nikmat tak terhitung sementara cobaan hanya satu. Ada kisah tentang Allah yang telah mengampuni dosa Al-Kifli. Ada kisah tentang Sa'ad bin Amr Al-Jumahi, antara gubernur dengan wali. Ada kisah tentang pedagang yang paling beruntung. Ada kisah tentang Abdullah yang menghantamkan Al-Quran sebanyak 4000 kali. Ada kisah tentang memohon kepada Allah agar dibangkitkan dari perut burung. Ada kisah tentang Ibnu Nabulisi, tubuhnya disayat-sayat selagi masih hidup. Ya, demikian daftar isi dari buku 99 kisah orang saleh. Ini isinya ada 168 halaman. Buku ini harganya sangat murah, kalau nggak salah nggak nyampe 18.000 rupiah. Bisa menjadi referensi bacaan untuk anak-anak sebelum tidur, sehingga mereka bisa meneladani kisah-kisah orang-orang saleh yang terdahulu. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada penulis buku ini dan kepada orang-orang yang membaca buku ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini.